Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni, NIM 877603219, Prodi PGSD UPBJJ Palembang, Pekerjaan Pemulutan. Video ini diperuntukkan untuk praktikum IPA di SD. Di video ini adalah praktikum 1, yaitu membahas ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum memulai pembahasannya, kita akan menyiapkan alat-alat seperti alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar kita seperti hutan, kebun, dan halaman rumah. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan mengamati pohon sawo. Pohon sawo adalah tanaman tahunan tropis berkayu keras, bertajuk rimbun, dan bergetah putih kental. Pohon sawo bernapas menggunakan mekanisme fisiologis yang sama dengan tumbuhan tingkat tinggi lainnya, yang melalui pertukaran gas untuk respirasi dan fotosintesis. Pohon sawo berkembang biak secara vegetatif, cangkok, stek, akulasi, atau sambung, untuk hasil lebih cepat dan identik, serta generatif atau biji. Pohon sawo bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Pohon sawo merespon rangsangan lingkungan seperti sinar matahari, air, dan gravitasi. Selanjutnya, saya akan mengamati pohon pisang. Pohon pisang adalah tanaman terna raksasa berumur pendek yang berkembang biak vegetatif melalui tunas, memiliki batang semu berair, akar serabut, dan daun lebar. Pohon pisang ini biasanya bergerak terhadap interaksi dan rangsangan, misalnya seperti tertiup angin kencang. Pohon pisang juga bernapas melalui pori-pori atau stomata, bisa disebut juga dengan mulut daun, yang terdapat di permukaan daun. Selain itu, batang semu yang berlapis-lapis dan berair memungkinkan tanaman ini menyimpan udara dan membantu proses pernapasan secara keseluruhan. Pohon pisang menyerap nutrisi dan air melalui akar yang berada di dalam tanah. Akar-akar ini mengambil unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang kemudian disalurkan ke seluruh bagian tanaman, termasuk batang semu atau pelepah, daun, dan buah pisang. Selanjutnya, saya akan mengamati tanaman serai. Serai adalah tanaman rumput-rumputan aromatik dengan ciri khas akar serabut, batang semu berlapis berwarna putih keunguan atau hijau kekuningan, dan daun panjang meruncing bertepi tajam. Batangnya tumbuh bergerombol, berwarna harum sitrus yang kuat. Serai berkembang biak secara vegetatif, terutama melalui pemisahan rumpun atau bonggol dan penanaman batang atau stek. Tanaman serai bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan seperti tertiup angin kencang. Selanjutnya, saya akan mengamati pohon kelapa. Pohon kelapa adalah tanaman palma tinggi hingga 20-40 meter, berbatang lurus tak bercabang, akar serabut yang kuat, dan daun menyirip. Hidup subur di dataran rendah berpasir, terutama pantai dengan matahari penuh. Buahnya ada yang hijau saat muda, kuning, dan coklat saat tua. Berukuran besar dan serbaguna. Seluruh bagian pohon kelapa berguna, seperti akar untuk bahan pewarna, batang untuk bahan bangunan, daun untuk atap atau kerajinan, dan buah untuk makanan, minuman, dan minyak. Pohon kelapa berfotosintesis terutama melalui daun atau pelepah, yang mengandung klorofil. Proses ini mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan energi sinar matahari. Pohon kelapa berkembang biak secara generatif atau seksual, menggunakan biji yang berasal dari buah kelapa tua yang bertunas. Pohon kelapa bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, contohnya, batang tumbuh mengikuti arah cahaya atau fototropisme, akar tumbuh mencari air atau nutrisi, serta bergerak mengikuti arah angin. Selanjutnya, saya akan mengamati tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya adalah tanaman sukulen menahun yang memiliki ciri daun tebal berdaging atau menyimpan air, bergel, berduri lunak di tepi, dan berbentuk roset. Tanaman ini berakar serabut, berbatang pendek, dan menyukai lingkungan kering, teduh cerah dengan penyiraman jarang setiap 2-3 minggu serta drainase tanah yang baik.
Lidah buaya berkembang biak secara vegetatif, terutama melalui pemisahan anakan atau tunas yang tumbuh di samping induknya. Lidah buaya bernapas menggunakan stomata yang terdapat pada permukaan daunnya, terutama untuk pertukaran gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Dan lidah buaya bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan cahaya. Selanjutnya, saya akan mengamati hewan laba-laba. Laba-laba adalah arthropoda karnivora yang ditandai dengan dua bagian tubuh, cephalothorax dan abdomen, dengan kaki tidak bersayap dan memiliki taring penyuntik racun. Mereka menghasilkan sutra serta membuat jaring. Mereka memiliki 6 hingga 8 mata. Laba-laba bernapas menggunakan kombinasi sistem unik, yaitu paru-paru buku, trakea, atau keduanya. Udara masuk melalui lubang kecil bernama spirakel di perut, lalu oksigen bertukar melalui lapisan-lapisan lamela atau saluran trakea. Laba-laba berkembang biak secara ovipar atau bertelur, dengan siklus hidup meliputi telur, kantung telur, dan anak laba-laba. Laba-laba bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan di lingkungan mereka. Mereka adalah makhluk yang sangat sensitif terhadap getaran, cahaya, dan sentuhan. Selanjutnya, saya akan mengamati hewan ayam. Ayam adalah makhluk hidup golongan unggas atau aves yang memiliki ciri khas tubuh ditutupi bulu dan bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan bertelur. Ayam tumbuh dari anak menjadi dewasa, memerlukan makanan atau nutrisi, peka terhadap rangsangan, memiliki kaki bercakar, paruh, dan jengger. Selanjutnya, saya akan mengamati hewan bebek. Bebek adalah unggas air dengan ciri khusus untuk beradaptasi di lingkungan basah, yaitu paruh pipi panjang untuk menyaring makanan, kaki berselaput untuk berenang, dan bulu berminyak yang tahan air. Mereka bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur, dan memiliki kelenjar minyak agar bulu tetap kering. Bebek bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Bebek bergerak berjalan, terbang, dan berenang. Selanjutnya, saya akan mengamati hewan kucing. Kucing adalah mamalia karnivora yang lincah dengan indera tajam, tubuh lentur, cakar dapat ditarik, dan tidur 12 hingga 16 jam sehari. Kucing bernapas melalui hidung dengan laju normal 20 hingga 30 kali per menit saat beristirahat. Sistem pernapasan kucing melibatkan hidung, trakea, dan paru-paru untuk pertukaran oksigen. Kucing berkembang biak dengan cara generatif atau seksual melalui proses kawin. Kucing bergerak dan sangat peka terhadap rangsangan. Mereka merespon cepat, bahkan lebih cepat dari manusia terhadap suara, bau, cahaya, dan sentuhan berkat insting bertahan hidup yang kuat. Selanjutnya saya akan mengamati hewan nyamuk. Nyamuk adalah serangga kecil bersayap Orthodiptera dengan tubuh ramping, kaki panjang, dan belalai atau proboscis untuk menghisap. Nyamuk betina menghisap darah untuk bertelur, sementara jantan memakan nektar. Ciri khas utama meliputi antena berbulu, sayap bersisik, serta siklus hidup di air seperti jentik atau pupa. Nyamuk bernapas menggunakan sistem trakea, yaitu tabung bercabang yang mengedarkan oksigen langsung ke sel tubuh tanpa paru-paru. Nyamuk berkembang biak melalui metamorfosis sempurna, seperti telur, larva, pupa, dewasa, yang membutuhkan air tergenang. Nyamuk bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan dari lingkungan sekitar mereka. Itu saja video praktik dari saya, ciri-ciri makhluk hidup, dan saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.